Menteri Keuangan Purbayudi Sadewa mengungkapkan mampu mengerek naik tax ratio alias rasio pajak terhadap produk domestik bruto ke level 11% dari level per 2024 hanya di level 10,07% tanpa menaikkan tarif pajak. Purbaya menjelaskan skema pengumpulan pajak hingga mampu menaikkan tax ratio kembali ke level di atas 10%. Ini dikatakan belajar dari masa pemerintahan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Zamannya Pak SBY, tax ratio itu sekitar 11. Betul. 11%. Zaman Jokowi turun 10,5, antara 10 sampai 10,5 itu sekitar 0,5 sampai 1%. Kenapa? Yang zamannya Pak SBY itu private sector yang jalan, ya. Zamannya Pak Jokowi BUMN dan government sector lah kira-kira. Betul. Kalau sekarang saya hidupkan lagi private sector, kan kira-kira tax ratio akan naik 0,5 sampai 1%. Dari sekarang 10 ya? Sekarang masih 10 kan? 10 sampai 11 sudah hampir di tangan. Itu income tambahan ke saya itu 120 sampai 240 triliun. Penggelontoran likuiditas ke Bank Himbara, himpunan bank milik negara, pada dasarnya bertujuan untuk mendorong aktivitas ekonomi, yang secara tidak langsung berdampak positif terhadap tax ratio dan tax buoyancy melalui peningkatan basis pajak. Dampak terhadap tax ratio dan tax buoyancy tax ratio, rasio pajak, adalah perbandingan antara penerimaan pajak dengan produk domestik bruto, PDB, sedangkan tax buoyancy mengukur respons penerimaan pajak terhadap pertumbuhan PDB atau basis pajak secara umum. Berikut adalah mekanisme dan dampak potensialnya. 1. Peningkatan penyaluran kredit dan pertumbuhan ekonomi. Mekanisme. Suntikan likuiditas memperkuat kas himbara, mengurangi biaya dana, dan meningkatkan kemampuan mereka untuk menyalurkan kredit ke sektor real, termasuk UMKM, dengan bunga yang lebih kompetitif. Dampak, peningkatan kredit ini merangsang aktivitas bisnis, investasi, dan konsumsi, yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan PDB. Hubungan dengan pajak, pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh penyaluran kredit yang efektif akan memperluas basis pajak, peningkatan laba perusahaan, pendapatan individu, dan transaksi PPN, yang berpotensi meningkatkan tax buoyancy, penerimaan pajak yang lebih responsif terhadap pertumbuhan ekonomi, dan tax ratio secara keseluruhan. Baiklah, langsung saja tax ratio atau rasio pajak, perbandingan atau persentase antara total penerimaan pajak suatu negara terhadap pertumbuhan ekonomi atau PDB negara tersebut. Tax ratio Indonesia menurun dari tahun ke tahun, disebabkan oleh aktivitas ekonomi Indonesia yang tak kunjung membaik, yang mempengaruhi kemampuan membayar para wajib pajak. Bahkan sampai kuintal 3 sampai 2025. Selain itu, penurunan rasio pajak Indonesia menurut Kepala Riset Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Fajri Akbar, lebih banyak dipengaruhi faktor non-ekonomi semester seperti adanya kenaikan restitusi, penyesuaian tarif efektif rata-rata, pajak penghasilan karyawan ter-PPh 2, hingga masalah teknis core tax. Berikut data penurunan. Penurunan tahun ke tahun 2022 sampai 10,41%. 2023 10,31%. 2024 10,070%. 2025 sampai 10,003%. Baik. Selanjutnya, salah satu indikator yang bisa mengukur seberapa parah pelemahan penerimaan pajak itu adalah tax buoyancy. Skema tax buoyancy secara sederhana bisa diartikan sebagai elastisitas penerimaan pajak terhadap pertumbuhan alamiah produk domestik bruto atau yang biasa dikenal sebagai pertumbuhan ekonomi. Persoalan pada Indonesia sampai dengan kuartal 3 tahun 2025, penerimaan pajak justru masih minus sekitar di angka 4,4%, sehingga elastisitas penerimaan pajak hanya di angka minus 0,64.
Angka ini mengonfirmasi bahwa penerimaan pajak tidak elastis, karena setiap 1% pertumbuhan ekonomi tidak menghasilkan 1% penerimaan pajak. Kinerja buoyancy tersebut juga bisa diartikan bahwa penerimaan pajak tidak sebanding dengan performa ekonomi Indonesia yang secara kumulatif hingga September mampu tumbuh di angka 5,01%. Adapun kalau melihat secara teori, tinggi rendahnya tax buoyancy itu bisa diukur melalui 4 indikator. Indikator yang pertama, yakni jika nilai tax buoyancy di atas 1, maka penerimaan pajak tumbuh lebih cepat dari ekonomi. Indikator yang kedua, jika nilai tax buoyancy sama dengan 1, maka penerimaan pajak sejalan dengan pertumbuhan ekonomi, atau bisa dianggap netral, atau bisa dianggap secara proporsional, tak naik atau tak turun. Yang ketiga, jika tax buoyancy di bawah 1, maka penerimaan pajak tumbuh lebih lambat dari pertumbuhan ekonomi. Indikator yang keempat, jika nilai tax buoyancy negatif, maka penerimaan pajak justru turun ketika ekonomi tumbuh. Nilai tax buoyancy sendiri diperoleh dari perhitungan persentase perubahan penerimaan pajak dibagi dengan persentase pertumbuhan PDB atau produk domestik bruto, atau biasa dikenal dengan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya saya ingin menganalisis faktor penyebab terjadinya penurunan tax ratio di sela kenaikan pertumbuhan ekonomi 5,01% dan kebijakan Menteri Keuangan yakni Purbaya Yudi Sadewa yang menggelontorkan likuiditas ke Bank Himbara sebesar 200 triliun. Adapun salah satu faktor penyebab penurunan tax ratio disebabkan oleh kenaikan investasi atau kenaikan penanaman modal asing. Menurut Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM, Todo Tua Pasar Ibu mengatakan bahwa investasi merupakan motor penting pendorong pertumbuhan ekonomi. Saat ini, kontribusi investasi terhadap produk domestik bruto mencapai 26 hingga 30%, menempati posisi kedua terbesar setelah konsumsi rumah tangga yang sekitar 55%. Hingga kuartal ketiga, realisasi investasi telah mencapai 1.434 triliun atau sekitar 75% dari target tahunan. Todo Tua menyebut angka tersebut menunjukkan tren positif menuju capaian akhir tahun. Namun, di sela peningkatan investasi atau penanaman modal asing, peningkatan tersebut tidak diikuti oleh peningkatan tax ratio. Malah, tax ratio menurun. Hingga tahun 2025, tax ratio lebih rendah, yakni 10,03%. Analisis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Roni P. Sasmita mengatakan bahwa peningkatan tren investasi tidak sejalan dengan peningkatan penerimaan pajak disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, banyak investasi baru masih berada pada fase pembangunan dan belum menghasilkan laba kena pajak. Dalam periode ini, perusahaan bahkan bisa menikmati fasilitas fiskal seperti tax holiday dan super deduction yang memang diberikan untuk menarik investasi jangka panjang. Yang kedua, struktur investasi saat ini banyak didominasi sektor padat modal dan berorientasi ekspor. Artinya, dampak langsung terhadap pajak pertambahan nilai atau PPN dan pajak penghasilan atau PPH dari konsumsi domestik relatif sangat kecil. Sementara sektor padat karya yang cepat memberi efek
berganda terhadap pajak konsumsi dan penghasilan justru tumbuh lambat. Yang ketiga, rasio pajak nasional juga dipengaruhi oleh faktor non-investasi seperti harga komoditas global yang fluktuatif akibat dari perang tarif, contohnya, atau basis pajak informal yang masih besar tapi belum tergerap, serta efektivitas pemungutan pajak digital yang masih belum optimal seperti Cortex. Jadi meskipun modal masuk meningkat, belum tentu seluruhnya langsung menambah basis pajak dalam jangka pendek. Namun ke depan diperkirakan ketika proyek-proyek investasi ini mulai beroperasi penuh, dampaknya terhadap penerimaan pajak akan mulai terasa. Ini mencakup pajak korporasi, PPh karyawan, dan berbagai jenis pajak sepanjang rantai pasok domestik yang diperkirakan juga akan ikut membaik. Sementara itu, Research Assistant BSI Institute, Syayaf Robbani, menjelaskan bahwa kondisi tersebut terjadi lantaran sebagian besar arus modal tersebut tergolong phantom FDI, yakni investasi yang secara hukum tercatat tetapi tidak mencerminkan aktivitas real. Ia mengungkapkan lonjakan FDI dan yurisdiksi pajak rendah seperti Bermuda, British Virgin Islands atau BVI, dan Kepulauan Cayman dalam beberapa tahun terakhir menjadi indikasi kuat meningkatnya exposure Indonesia terhadap offshore financial center. Menurut data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), investasi dari negara-negara tersebut menunjukkan fluktuasi ekstrim dan dominasi di sektor yang minim serapan tenaga kerja seperti industri kertas, industri logistik, dan industri jasa. Kondisi ini mengindikasikan juga adanya potensi pengalihan laba atau profit sharing oleh perusahaan multinasional yang memanfaatkan anak usaha di negara pajak rendah untuk menekan kewajiban pajak di Indonesia. Ia menegaskan bahwa praktik semacam ini dapat menggerus basis pajak nasional sekaligus menurunkan efektivitas kebijakan fiskal. Akumulasi dari praktik ini turut dapat menjadi salah satu alasan mengapa rasio pajak Indonesia menurun beberapa tahun terakhir meskipun realisasi PMA atau penanaman modal asing terus meningkat. Hal tersebut juga sejalan dengan teori lever curve teori di mana ada hubungan terbalik antara tarif pajak atau tax rate dan insentif investasi. Relevansi ke investasi naik hingga rasio turun menurut curve disebabkan oleh ketika investasi meningkat, perusahaan sering mendapatkan lebih banyak tax deduction, tax holiday, atau accelerate depreciation. Akibatnya, meskipun ekonomi tumbuh, rasio pajak terhadap pertumbuhan ekonomi atau PDB bisa turun. Jadi, Lever menyatakan bahwa pertumbuhan investasi tidak selalu meningkatkan tax ratio, bahkan bisa menurunkannya jika insentif pajak besar. Menurut Lever, jika aktivitas ekonomi dan investasi meningkat, pendapatan negara tidak harus naik karena tax base bisa murah, insentif perusahaan untuk melaporkan pendapatan berubah, struktur pajak menjadi tidak elastis terhadap pertumbuhan. Hal tersebutlah menyebabkan penurunan antara tax ratio dan pertumbuhan ekonomi sehingga menghasilkan tax buoyancy yang minus, di mana keterkaitan antara tax ratio dan tax buoyancy sangat erat. Akhirnya tax buoyancy minus sehingga menyebabkan adanya ketidakelastisan antara tax ratio dan pertumbuhan ekonomi.